Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anissa, NIM 1927042015. Mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran fluida atau konsep dan karakteristik aliran. Yang pertama, perubahan parameter aliran pada waktu dan tempat, di mana aliran seperti kecepatan, tekanan, dan kerapatan yang akan memberikan ciri pada gerak aliran atau karakteristik aliran pada dasarnya dapat kembali menurut tempat atau waktu dari suatu titik ke titik yang lain, atau berubah menurut waktu dan tempat. Kemudian, dengan adanya kemungkinan perubahan parameter terhadap waktu dan tempat tersebut, maka dapat dibedakan beberapa tipe aliran sebagai berikut. Yang pertama, aliran tetap atau steady flow, yang dimana suatu aliran yang parameter aliran tidak berubah menurut waktu, dimana di dalam hal ini kedalaman aliran atau H dan kecepatan aliran atau U tidak berubah menurut waktu, dapat dianggap tetap dalam suatu interval waktu tertentu. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan sebagai berikut: dH per dt sama dengan 0, du per dt sama dengan 0. Kemudian yang kedua, aliran tidak tetap atau unsteady flow, di mana aliran tidak tetap adalah kebalikan dari aliran tetap. Dalam hal ini, parameter aliran berubah menurut waktu yang dapat ditunjukkan dalam persamaan berikut: dH per dt tidak sama dengan 0 dan du per dt tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, aliran seragam atau uniform flow, yang dimana aliran seragam adalah aliran meter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan berikut: dH per ds tidak sama dengan 0, du per ds tidak sama dengan 0. Keempat, aliran tidak seragam atau ununiform flow, di mana aliran ini parameter alirannya berubah menurut tempat. Kemudian, ketetapan dan keseragaman dari aliran tidak harus terjadi bersama-sama. Terdapat 4 kombinasi ketetapan dan keseragaman yang mungkin terjadi dalam aliran, yaitu yang pertama, aliran tetap seragam atau steady uniform flow, yaitu apabila du per dt sama dengan 0 dan du per ds sama dengan 0, di mana tipe aliran ini juga disebut aliran beraturan. Yang kedua, aliran seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow, yaitu apabila du per dt sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Tipe aliran ini banyak dijumpai di dalam praktek, yaitu aliran berupa lambat laut atau aliran berubah dengan cepat. Yang ketiga, aliran seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow, yaitu apabila du per dt tidak sama dengan 0 dan du per ds sama dengan 0, di mana tipe ini hampir tidak pernah terjadi. Yang keempat, aliran tidak seragam, tidak tetap atau unsteady uniform flow, yaitu apabila du per dt tidak sama dengan 0 dan du per ds tidak sama dengan 0. Kemudian, pola aliran dan beberapa definisi arus. Yang pertama, garis arus. Garis arus adalah suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerak partikel cairan sedemikian sehingga garis singgung pada tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut.
Kemudian yang kedua, pipa arus. Pipa arus adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dan diakhiri dengan melengkung tertutup. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat aliran yang memasuki atau memotong pipa arus tersebut kecuali yang masuk dari ujung-ujungnya yang merupakan lengkung tertutup tersebut. Yang ketiga, lintasan arus. Lintasan arus adalah suatu garis yang menunjukkan lintasan dari gerak partikel-partikel cairan yang mengalir. Karena partikel cairan bergerak pada arah garis singgung garis arus, maka di dalam aliran tetap di mana pada garis arusnya tertutup. Lintasan garis arus berimpit dengan garis arus. Yang keempat, aliran 1 dan 2 3 dimensi. Pada umumnya, aliran adalah 3 dimensi dalam arti bahwa parameter-parameter aliran berubah dalam 3 arah koordinat, X, Y, dan Z. Untuk beberapa kondisi aliran tidak terdapat berubah dalam salah satu arah salib sumbu. Dalam aliran 2 dimensi, parameter-parameter aliran merupakan fungsi dari waktu dan jarak di 2 koordinat ruang, misalnya X dan Z saja. Kemudian aliran yang paling sederhana adalah aliran 1 dimensi, di mana parameter-parameter aliran dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan tempat pada satu arah koordinat saja. Kemudian yang kelima, aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aliran fluida. Aliran laminar mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300. Kemudian aliran turbulen, yaitu aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan yang saling berinteraksi. Turbulen mentransfer partikel-partikel dengan 2 cara, dengan penambahan gaya fluida dan penurunan tekanan. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Kemudian yang terakhir, bilangan Reynolds. Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersial antara gaya viskos yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasikan jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulen. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.